Bapak-bapak, ibu-ibu beserta adik-adik dimanapun berada di wilayah Majelis Daerah Malang 1, saya mengucapkan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Hanya karena kuasa kasih-Nya, pada saat ini dengan satu hati, satu kerinduan, kita boleh berkumpul dan kita nyatakan di dalam ibadah di keluarga masing-masing. Kita nyatakan, mari kita masuk di dalam ibadah keluarga. Kita buka dengan pengakuan yang demikian, bahwa pokok pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan Khalik langit dan bumi. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa senantiasa memberikan kekuatan kepada saudara-saudara. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan ayat 2. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu,
saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagai ayat masnya, saya ambil dari ayat 10b yang demikian. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Yang berbahagia adalah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dengan segenap hati, dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makan adalah satu hal yang paling pokok dalam hidup manusia. Artinya, tidak makan, maka akan mati. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang di setiap hari di mana-manapun kita berada, dengan segala perilakunya, apa yang mereka cari? Tidak ada yang lain adalah sesuap nasi. Walaupun bahwa hal yang utama dibutuhkan oleh mereka bukan saja makan, tetapi makan merupakan satu hal yang paling pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga sekarang kalau kita berjalan-jalan kemanapun berada, kalau sore khususnya, saudara melihat luar biasa di pinggir jalan banyak disajikan, banyak orang berjualan tentang makanan, berbagai macam makanan. Itulah. Nah, sekarang bagaimana di dalam suasana kita yang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Banyak sekali mereka yang protes dengan pemerintah, mereka dengan tingkah polanya. Apa sih yang dicari? Apa sih yang ditakutkan? Apakah mereka takut COVID-19? Ada orang mengatakan dia tidak takut COVID-19. Dia katakan apa? Takut kelaparan. Bukan COVID-nya yang menakutkan dia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa maksudnya Rasul Paulus mengatakan jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan? Sepintas ayat ini menyatakan kalau ingin makan, bekerjalah. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah itu masalahnya? Apakah masalahnya Rasul Paulus hanya masalah makan? Tidak. Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika. Mereka yang mengalami berbagai penderitaan. Mereka juga yang mempunyai pendapat bahwa Tuhan akan datang, sehingga mereka melupakan bagaimana mereka seharusnya bekerja. Pikiran mereka seolah-olah Tuhan datang, makanya perlu mereka menyiapkan hatinya, dirinya. Lupa bagaimana mereka dengan tanggung jawabnya, bahwa dia harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dirinya maupun di dalam keluarganya. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan mereka dan memberikan teladan bagi mereka yang mengatakan pada dirinya yang demikian. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Itulah Paulus mengatakan dirinya menjadi contoh yang sebetulnya dia juga punya hak. Bagaimana dia mengabarkan Injil, bagaimana dia mengajar orang. Tapi dia tidak bergantung kepada orang lain. Tapi satu hal yang menjadi kekuatan Rasul Paulus, dengan menyatakan pada ayat yang ketiga, tetapi Tuhan setia. Itulah yang menjadi dasar mengingatkan kepada saudara-saudara, artinya seperti apakah Tuhan kita ini? Bahkan apa yang menjadi harapan Rasul Paulus kepada orang-orang? Harapannya Rasul Paulus, orang-orang yang sudah menerima Kristus, bagaimana mereka menghadapi penderitaan. Tetapi harapannya Paulus pada ayat 5, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jadi dengan peristiwa apa yang harus dialami oleh orang-orang Kristen di kota Tesalonika, dia dikuatkan, dijauhkan dari rasa takut dan khawatir. Kamu harus tetap bekerja dengan iman bahwa Tuhan setia. Dengan Tuhan yang setia, kesetiaan kamu itu yang akan menuntun kamu bagaimana kamu akan semakin mengenal bagaimana kasih Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan. Lalu apa maknanya bagi kita semua untuk hidup pada saat ini? Kita yang berada di tengah-tengah suasana pandemi COVID. Tidak sedikit mereka yang masih dipenuhi dengan rasa cemas, rasa takut. Saudara-saudara, kasih Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan mempunyai rancangan, bukan kesakitan, bukan kesusahan. Mari kita terus bekerja.
jauhkan dari rasa takut dan khawatir. Tetapi jangan lupa tetap apa yang dikatakan ilmu kesehatan, bagaimana kita menjaga diri kita. Tentang protokol kesehatan itu pun tetap menjadi pegangan. Tapi satu hal, Tuhan setia. Kasih Tuhan itulah yang akan senantiasa menjadi benteng saudara. Bagaimana saudara harus beraktivitas, saudara yang harus bekerja, apalagi yang terlebih pada saat ini. Mereka saudara-saudara kita yang terdampak dengan COVID sehingga kehilangan pekerjaan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Tetapi Tuhan adalah setia. Saudara, mari arahkan pikiran hati kita kepada Tuhan yang setia. Uji Dia, buktikan, jalani. Saya yakin saudara yang pada saat ini kehilangan pekerjaan, saudara yang kebingungan bagaimana saudara harus melangkah, satu-satunya jalan keluar hanya apa? Kesetiaan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita tahu apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, bagaimana mereka supaya tidak melupakan bahwa mereka juga harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa yang disarankan Rasul Paulus itu juga tentu masih relevan terhadap kita semua. Kita semua masing-masing mempunyai tanggung jawab bagaimana kita akan memenuhi hidup kita, supaya kita hidup bukan hanya hidup karena makanan, tetapi mari kita di tengah-tengah pandemi ini kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, bagaimana kuasa kasih itu bekerja atas kehidupan orang-orang percaya. Saya yakin apa yang saudara takutkan itu tidak akan terjadi. Lepaskan rasa cemas dan takut. Mari kita beraktivitas dalam kehidupan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Apa yang dinyatakan Rasul Paulus bahwa Tuhan adalah setia, dan itulah yang menjadi kekuatan kita, bagaimana kita akan dapat melangkah dengan pasti. Walaupun terkadang hal itu sangat berat, orang kita bisa sedih, tetapi dengan keyakinan itu saya yakin Anda akan dapat lalui dengan sukacita. Pada akhirnya saudara akan semakin mengenal bagaimana cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyi dengan lagu yang judulnya Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba
menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, ya Tuhan segala Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, inilah hati kami dengan penuh syukur. Ya Tuhan, yang semuanya ini adalah sapaan kasih-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan kami. Firman-Mu yang telah kami renungkan, kiranya akan menjadikan kekuatan kami. Bagaimana kami harus bekerja, harus memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami menyerahkan keberadaan kami dengan mengimani bagaimana kuasa kasih-Mu yang senantiasa nyata atas hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami pada saat ini di musim-musim pandemi ini. Bagaimana mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pengharapan, mereka yang berada di persimpangan, bagaimana mereka melangkah. Tolonglah Tuhan untuk saudara-saudara kami ini. Tangan-Mu yang penuh kasih, tuntun saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami boleh melangkah dengan pasti hanya karena penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk para keluarga dimanapun berada. Berkati keluarga saudara-saudara kami dimanapun berada yang ada di wilayah Majelis Daerah Malang 1. Berkati pekerjaan mereka, sehingga apa yang diupayakan, apa yang dibutuhkan di dalam keluarganya akan tercukupkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, pengambil kebijakan, di mana pada saat ini banyak hal-hal yang tidak menginginkan atau menghancurnya negara kami. Berikan para pemimpin bangsa dan negara kami dengan kebijaksanaan. Biarlah kuasa kasih-Mu akan senantiasa menyelimuti mereka, sehingga mereka dapat mengambil kebijakan dengan benar. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami.
mereka yang menderita sakit karena COVID. Tuhan, berkati mereka dengan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga para medis, mereka yang ada di gugus depan, mereka yang langsung bersentuhan dengan saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan, jauhkan dari kecemasan, berkati mereka dengan kesehatan. Dan biarlah terang hikmat-Mu akan senantiasa membuka hati dan pikiran mereka, sehingga mereka di dalam bekerja, mereka dapat menjalankan dengan sukacita, sehingga semuanya akan menjadi baik hanya karena saudara-saudara kami. Demikian ya Tuhan seru doa dan permohonan kami. Hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini sampai selama-lamanya. Amin.